Lupa saya tadi Ah, menyampaikan. Ya. jadi saya berikan contoh yang mudah ya gini. Ada seorang pasien saya atau murid saya yang ikut bermeditasi dengan kita. Dia seorang atlet yang terkenal di Indonesia. Punggungnya selalu sakit ketika akan mulai bertanding, eh, kualitasnya tidak bagus, seperti itu. Dan dalam hidup ini dia merasa dirinya itu tidak mempunyai arti gitu, tidak mempunyai, apa namanya, makna, karena dia selalu merasa dirinya kok tidak bisa bertanggung jawab, seperti itu. Nah, kejadiannya sebetulnya adalah begini, ketika dia bermeditasi, dia menggunakan pikirannya yang terjaga dengan harmonis, dia rasakan punggungnya dia itu, karena di sana sakitnya. Lalu ketika dia rasakan akan muncul memori yang dialami dulu, yang diikuti rasa yang kuat. Ketika dia kecil disuruh dengan ibunya menjaga adiknya umur 1 tahun, ibunya pergi berbelanja ke warung sebelah, tidak sengaja adiknya itu kena kunci, lalu di atas matanya itu keluar darah. Nah, darah itu menutupi mata adiknya. Ibunya datang, ibunya datang, lalu ibunya marah-marah bilang begini, "Kamu tidak bertanggung jawab. Ibu cuma suruh jaga adik berapa menit saja." Nah, dia begitu ketakutan posisi itu, tegang, tidak enak. Dia diberitahu kamu tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, kata-kata itu bergema terus-menerus. Setiap ada persoalan tegang sedikit, saya tidak bertanggung jawab, saya tidak bertanggung jawab. Nah, ketika sel-sel di tubuh kita masih sehat bertumbuh, dia belum menjadi sakit. Tapi kalau kita sudah dewasa atau tua, terutama tua, penyakit-penyakit seperti reumatik dan punggung sakit dan seterusnya itu kan trauma-trauma waktu kecil atau waktu katakanlah seorang ibu, eh, anaknya yang remaja setiap mau tidak diberitahu, tidak dikasih apa marah, nutup kunci di kamar lalu berteriak, "Saya mau bunuh diri, saya mau bunuh diri." Ibu itu mempunyai trauma karena anaknya mengancam-ngancam dia. Nah, ibu itu sehat sampai umur 50. Setelah 50, sakit sering di dadanya, tidak tahu apa sebabnya. Ketakutan sering, tidak tahu sebabnya. Lalu kalau mendengar cerita orang bunuh diri di majalah atau di TV, anxiety-nya kumat. Nah, itu namanya trauma-trauma yang sudah kita lewati. Bisa waktu kecil karena di sekolah, bisa karena orang tua kita beliau sibuk, lalu caranya mendidik salah, keras, terlalu keras, bisa terjadi seperti itu. Bisa juga dari anak kita kepada orang tuanya. Jadi yang lalu itu sudah lewat. Tapi kalau terjadi seperti Ibu Dewi katakan, rasanya yang kejadian itu kuat, dia membenam, dia menulis di memori itu, ini aku loh, ini egoku, aku yang begini. Nah, sekarang persoalannya, karena dari kecil sampai sekarang, pengalaman hidup kita itu triliunan, bukan jutaan ya, triliunan. Nah, kalau mau dicari satu persatu kan susah. Jadi harus ada tekniknya ya. Kalau di Adnan, bagaimana beliau mengajarkan agak lain. Kalau saya tidak tahu ya, tidak tahu detailnya. Kalau di Bali Usada kita ajarkan itu dengan merasakan rasa yang muncul di badan. Rasa apapun yang muncul, kita lepaskan dia. Seperti tadi katakan, kita biarkan dia berlalu, pikiran kita yang bijaksana tahu, oh ini berubah. Berubah artinya sudah lewat, belum akan datang, tapi dengan sadar, yang tadi ego kita itu kita lepaskan dengan sadar. Sehingga trauma-trauma itu berkurang. Sehingga badan kita menjadi lebih sehat, pikiran tenang secara umum. Nah, kalau kita mempunyai trauma tertentu, itu lebih mudah. Umpamanya begini, kita setiap mau ketemu orang tua kita, karena ini ngomongkan masa kecil ya, kok saya ribut aja dengan orang tua saya. Saya benci, tidak mau ngomong dengan orang tua saya. Karena begitu ketemu mau bertengkar. Dah. Itu kan trauma. Kalau kita mempunyai sifat seperti itu, badan kita udah sakit, stres, jalan hidup kita, rezeki kita, itu sulit. Karena kita tidak sinergi di rumah tangga dengan orang tua kita seperti itu. Nah, tapi bagaimana caranya menghilangkan?
Nah, tekniknya ada. Rasakan seluruh badan, diingat ibu kita ketika kita mau ngomong, mau marah. Diingat rasanya bagaimana di badan. Lalu nanti ibu kita lupakan, cari rasa itu. Jadi ribuan atau jutaan kali kita bertengkar dengan ibu itu dilepas dulu. Dilepas. Nanti setelah lepas, lalu doa. Semoga ibu bahagia, semoga ibu bahagia. Sehingga memori kita itu kalau setiap ketemu ibu menjadi baik. Badan kita menjadi lebih sehat, lalu rezeki kita, jalan hidup kita akan lebih mudah, umpamanya begitu. Ya, dan sebaliknya, orang tua juga banyak yang punya trauma dengan anak. Saya sudah didik dari kecil baik-baik, sekarang tak tahu balas budi. Wah, marahnya, egonya kuat sekali. Ibu atau ayah itu. Jadi setiap lihat anaknya males atau belum ngasih dia uang atau apa, dia marah. Nah, orang tua itu trauma karena anak seperti itu. Nah, itu bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan, dibersihkan dengan pikiran yang terjaga, pikiran yang harmonis itu ada tekniknya. Seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini kawan-kawan yang banyak punya trauma waktu kecil ya. Karena setelah sukses dalam hidup, jadi bank manager atau jadi orang sukses, merasa lonely, anxiety, panic attack, lalu di luar cari konsultasi, lalu diberitahu, ini karena masa lalunya kamu, masa dan seterusnya, nanti nyalahkan orang tua saja. Itu tidak boleh. Tapi orang tua juga tidak boleh nyalahkan anak saja. Mungkin karena kebodohan kita tidak tahu, lalu kita banyak melakukan kesalahan. Yang penting itu sebetulnya kan kini, saat ini. Yang dulu itu emosinya dilepas, lalu diperbaiki tambah. Yang akan datang jangan terlalu dikhawatirkan, diperbaiki lalu diisi yang baik seperti itu. Jadi lebih mudah. Nah, ini secara umum supaya kawan-kawan mungkin yang dengar mungkin ada persoalan seperti ini. Nah, ini namanya melepaskan rasa emosi di dalam mental kita. Tapi dalam hidup nyata kan banyak. Umpamanya saya pernah mempunyai seorang pasien, seorang bank manajer yang takut dengan cacing. Dari kecil takut cacing, umur 7 SMA sampai fakultas jadi bank manajer sakit dengan cacing. Tapi dia mempunyai penyakit, maka sering pusing ya kepalanya. Diperiksa semuanya bagus, tidak bisa tak tahu. Lalu ikut meditasi. Nah, dengan teknik tertentu kita lepaskan semua reaksi buruk yang mengikuti memori cacing. Yang dia ingat dari kecil sampai dewasa dan seterusnya, cacing takut, cacing takut, cacing takut, itu dilepaskan. Nah, kalau dilepaskan dengan sadar dan bijaksana, lain kali kalau ketemu cacing, kan sadar, oh itu cacing. Kalau dia bahaya, ya jauhkan. Tapi sadar kita, bukan trauma. Seperti itu. Sama juga dengan merokok Iya. dan Iya. lain-lainnya. Seperti itu. Baik, Mudah-mudahan sudah dimengerti. Terima ya, Pak kasih. Merta, ya, oke, baik, terima kasih Pak Merta, dan sepertinya sangat menarik sekali ya Bapak Ibu semua pembahasan kita pada hari ini mengenai meditation for health. Namun karena kita dibatasi waktu dan juga untuk pertanyaannya kita dibatasi sudah dengan 3 pertanyaan. Dan untuk Bapak Ibu semua yang sudah menulis pertanyaan di kolom chat, jangan khawatir. Nanti Bapak Ibu semua bisa menanyakan kontak ya dari pembicara kita ke panitia ya, untuk Pak Merta maupun Ibu Dewi nanti silakan bertanya kepada panitia dan nanti panitia akan memberikan nomornya jika memang Bapak Ibu semua mau konsultasi ataupun mau bertanya kembali ya jika memang ada beberapa yang kurang jelas mengenai meditation for health ya, baik itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Merta maupun juga oleh Ibu Dewi. Mungkin seperti itu ya Pak Merta dan Bu Dewi ya. Ya. Iya, Terima kasih, betul. Nuril. Terima Terima kasih. kasih Mas Iya, Nuril. terima kasih Terima kasih Pak semuanya, Mertade. Bapak Ibu semua, Ibu Dewi Juniarti Ya. dan juga Bapak Mertade yang sudah sangat luar biasa memberikan penjelasan kepada kita mengenai meditation for health dan juga tadi ya berbagai macam jenis-jenis meditasi yang bisa kita terapkan terutama dalam hal masalah kesehatan baik fisik maupun psikologis. Ya, baik Bapak Ibu semua, sesi berikutnya ini adalah penyerahan sertifikat ya kepada pembicara dan juga moderator dan serta akan lanjut dengan closing statement. Pada saat kesempatan ini akan diberikan oleh Dr. Willy Japaris Mars, PhD. Namun, apakah Dr. Willy sudah gabung?
Ya, selamat sore. Oke, iya, Nurdin. sudah gabung ya Dokter Willy ya. Ya, Ya silakan Dok untuk memberikan sertifikat kepada pembicara maupun moderator. Silakan. Ya, halo. Ya silakan silakan Dok. Udah. Ya, panggil. ya, Pak. Pertama, Bu Gusti Ayu Rizka, mohon diterima dengan baik. Oh, belum muncul sertifikatnya. Oh, Pak Bertade dulu. Pada Pak Bertade, mohon diterima dengan baik. Saya sangat berterima kasih. Dokter Willy, Ya, mungkin mohon diterima internetnya dengan baik. kurang bagus, tak apa-apa. Terima kasih banyak dokter atas Ya, undangannya, lalu kasih saya sertifikat ya. Terima kasih ya. ya, sama-sama. Selanjutnya, sertifikat kedua pada Bu Dr. Anda Dewi Juniarti, psikolog. Mohon diterima dengan baik. Terima kasih sharingnya pada Terima kasih, Dokter Willy. acara PIKTI. Ya, terima kasih atas Sama-sama, kesempatan Willy. yang diberikan. Sama-sama. Kemudian pada moderator kita ya yang luar biasa, ya Nur Saiful Nuril Anwar. Mohon Ya, diterima terima dengan kasih baik. Dok. Ya, sehat selalu. Pak Nuril. Sama-sama. Dan selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator Pak Nuril untuk mengumumkan acara selanjutnya. Terima kasih. Saya izin. Oke, baik. Terima kasih Dokter Willy yang sudah memberikan memberikan sertifikat untuk kami selaku moderator dan juga pembicara. Dan berikutnya di sini ada seminar ya pada seri ke-225 dengan judulnya adalah Integrative Care for Congenital Heart Disease ya, di mana nanti pembicara pertama ada Dr. Gusti Ayu Rizka Pertiwi, yang speaker-nya juga beliau sendiri ya, Dr. Willy Japaris Mars. Kemudian dengan moderatornya Bapak Roni Gunawan. Kemudian juga nanti akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 jam 14.30. Oke, itu ya Bapak Ibu semua mengenai seminar nasional PIKTI berikutnya. Dan